Ngelek gak? Ngelek banget ngelek. Kak. Kak Cit lagi ngelek gitu kayak. Mungkin teman-teman Anda punya pengalaman nggak yang di case ini gitu? Sinyalnya dulu ini. Pengalaman apa sih? Aku kan tidak mendengarkannya. Kalau pengalaman itu menipu itu banyak aku pengalamannya. Ya itu penipuan online itu loh Kak. Itu tadi kan kita yang naik barusan itu kan barusan kena 15 juta yang yang misi itu loh, yang lakukan misi nanti dapat fee sekian, nanti bayar sekian, ngelakuin misi dapat fee sekian gitu loh. Iya, baru itu 15 juta. Aku loh berapa? 35 juta. Akunku diambil lagi coba. Ya tapi kan beda. 15 juta bagi kita gede, 35 juta bagi Citra kan mungkin nggak ada apa-apanya kan gitu. 15 juta bagi sebagian orang gede loh gitu. Ya. Apalagi kan mungkin dapat hasil dari minjam gitu. Kalau ngurusin itu Putus-putus Kak. iya sih. Putus-putus. Teman-teman punya saran nggak yang dibawa? Iya, nggak apa-apa deh sinyalnya jelek. Yang penting jangan Kak Citranya yang jelek ya. Nih, malam ini. Malam ini udah mau tidur. Padahal udah mau tidur. Ke studio lagi. Nah. Nah, 15 juta 15.000. Besar, iya, makanya ya kalau bisa lakuin yang real ya teman-teman. Ini kan salah satu pengalaman ya, salah satu edukasi juga gitu. Jangan mudah. Itu bisa menimpa berbagai segmentasi orang ya, nggak cuman masyarakat bawah ya, kalangan atas pun banyak yang bisa kena gitu loh. Ya, bagus nggak? Itu ya udah bagus. Bantu tap-tap dong teman-teman. Belum 10K loh dari tadi. Hah? Ya itu tap-tapnya Kak. Tap-tap. Terus kalau misalnya duitnya balik lagi itu juga menuntut kan, sama siapa juga bingung ya. Kalau udah online. Belum tidur ini. Ya makanya tadi gue bilang kalau mau dibawa ke ranah hukum, objek hukumnya apaan gitu loh. Karena dilakukan pertama dilakukan dengan sadar. Ya kan? Itu dilakukan dengan sadar dalam artian itu kan udah ada perjanjian di awal gitu kan. Terus kita mau nuntut siapa kan gak jelas. Perorangan atau perusahaan atau apa gitu. Terus siapa gitu loh. Alamatnya di mana, domisilinya di mana itu nggak jelas. Makanya gue bilang objek yang subjek hukumnya tuh nggak ada gitu. Kalau polisinya nanya, lalu kenapa transfer bisa berkali-kali? Ya kan berarti kan sadar. Sekali transfer, kedua transfer, ketiga transfer, keempat transfer. Itu kan sadar berarti. Iya. Ya kalau makanya gue bilang kalau dibawa ke ranah hukum memang sulit itu gitu. Sekali lagi objeknya apa, subjeknya apa kan nggak jelas. Apa nggak bisa. Kalau namanya penipuan itu bisa dilakukan berkali-kali. Penipuan itu tidak harus di bawah kesadaran, enggak. Orang sadar namanya menipu kan, itu kan cara beda dengan hipnotis gitu. Karena ujungnya ada, sekarang aja orang janji bayar utang berkali-kali, janji itu udah penipuan, bisa kena pidana penipuan. Iya, gitu. Tapi kan dasarnya itu perdata kan Kak, bukan pidana kan. Kalau utang ya, kalau utang itu kan dasarnya perdata. Oh, kalau utang. Ya, itu loh. Tapi kalau dia menjanjikan sesuatu, itu penipuan. Menjanjikan sesuatu yang tidak dikerjakan. Betul. Iya, kalau ada hitam di atas putihnya juga kan itu. Kalau cuman sekedar omong-omong kan juga nggak bisa gitu, karena harus ada bukti kan gitu. Nah kalau ini kan case-nya beda Kak Citra gitu loh. Case-nya itu
apa ya, udah ada di depan gitu loh. Maksudnya ini tuh udah dikasih tahu di depan tuh begini gitu loh. Ini satu apa ya? Kalau Satu, itu udah nggak bisa, ya, itu iya. nggak masuk penipuan karena udah ada perjanjian di depan kan, Iya, udah dikasih tahu. iya bener itu. Ya ikhlasin aja deh Mas, diikhlasin aja. Insya Allah, nah itu akan digantikan lebih banyak. Iya. Makanya dari kemarin aku juga bilang jangan terlalu dipikirin malah stres. Lalu gimana Di orang? atas 1 juta bisa dilaporkan udah. Apa aku doang ya yang nggak peduli chatting nggak jelas? Ya enggak, gue pun juga, tapi gue pelajari nih gitu. Ini gimana sistemnya? Jadi mungkin kalau teman-teman main Telegram itu akan dapat spam kayak gitu. Spam grup. Iya. Tapi kalau gue Iya spam gue langsung. Iya kadang memang nggak bisa kita keluar atau nggak bisa kita batasin gitu kan. Tapi gue lebih memilih nggak baca aja, gue biarin aja gitu kan. Itu sih. Karena gue ngerasa nggak tergabung dalam suatu organisasi, gue nggak dikirimin sama temen apa-apa, jadi gue ada bacaan apapun gue nggak baca gitu loh di situ, dimanapun sih. Kalau ada telepon, kalau nggak ada nama, nggak gue save juga, gue juga kadang Iya. nggak bales gitu. Gue skip sama. Gue juga nggak baca, just ignore. Iya, jadi benar-benar apa aku aja yang kayak gitu kan. Kadang orang terlalu perhatian ya, ada yang masuk dibaca dulu gitu kan. Ada yang Ya masuk dipelajarin dibaca dulu, dipelajarin ini apa sih gitu. Karena suatu saat kalau kita dapat case seperti itu kita ngerti gitu. Ini apa Iya. sih? Misal kayak spam YouTube ya, ngeklik YouTube sekian dapat sekian ribu, sekian puluh ribu gitu. Itu gue pelajarin, ini sistemnya gimana sih gitu. Jadi ketika nanti kita menghadapi case seperti itu, ya jangan sampai terjebak gitu. Jadi kalau kakak sekarang trauma dengan penawaran baik orang apapun itu. Nah, Iya, ya karena aku juga ngalamin itu, jadi tapi nggak penipuan ya, kayak Trauma di males TikTok gitu. ya, di TikTok ya. Kalau nggak ada referensi, trauma udah. Cukup 2 kali. Kalau sampai ketiga kali itu sebego-begonya gitu loh. Nah kalau Iya. beda yang nipu, kalau udah kenal nipu itu beda ya maksudnya. Tapi kalau nggak kenal terus, pernah 2 kali juga kan di TikTok itu. ini biasanya spam Tapi di ada Telegram. tapinya. Tapi ada tapinya ya. Siapa tahu yang pasti ngintilin kakak juga, yang ngambil akun kakak itu sama nipu uang itu. Kalau dia nggak balikin, tetap kakak karungin. Karena masih Yang- sibuk aja kakak. Coba kalau nggak sibuk, selesai. Yang diambil apa sih waktu itu Kak Citra? Sebenarnya nggak ngambil, aku serahin dong karena kebodohan ya maklum lah ya kan, karena kan memang kita kan nggak ngerti dunia sosial media ya, pikir ya nggak mungkin lah gitu, masa sih menipu uang segitu aja kan. Iya. Pikir kayak dunia nyata, tapi ya dia udah berniat baik mau balikin, cuma masih belum sempat ketemu aja. Nih, nanti malam bisa jalan nggak? Ayo ngopi di mana? Bukan ngopi, ini undangannya DJ Kin, adiknya lagi ada event Oh iya, di Jayakarta. kabar nanti ya. Apa sih? Mungkin mau diganti yang lebih banyak lagi ya. Ma Allah, amin. Ikhlaskan Amin. saja. Siapa? Sifar. Iya. Iya bener. Halo, iya Pi. Semoga diganti berkah Belum, lipat. Dari kemarin aku udah ngomong gitu sama dia. Maksudnya ya udah itu anggap aja itu judi itu. Kalau orang judi ya kayak itu tadi kan. Maksudnya uang itu dianggap nggak ada dari awal. Live ya. Jadi mau kalah mau apa ya udah gitu. Itu anggap aja judi itu, gambling kan namanya gitu. Susah sih kalau udah susah deh, malah ribet sendiri. Kita kehilangan 15 juta bisa jadi 30 juta malah kalau lapor polisi kan. Enggak apa-apa, enggak ada plan, cuman mau paling ya masak. Buat Tahu sendiri, laporannya. kadang kita lapor kan mondar mandir. lebih gede lagi keluarnya. Iya. Mau nyelesain masak. Ya mau nggak mau ya udah gitu. Besok jangan diulangin lagi. Kadang-kadang kita perlu nanya ya sama orang yang lebih pengalaman, nanya aja gitu. Ini kira-kira gimana ya gitu. Nggak apa-apa. Nggak jangan malu kalau kita dianggap nggak tahu apa-apa. Ya udah nanya aja gitu. Jangan terlalu gengsi gitu.
Iya. Ya enggak lah, emang tahu siapa ini. Yang penting jangan diulangin lagi deh gitu. yang udah ya udah gitu. Jujur ya, gue juga pernah, tapi nggak gede sih, 600.000 gara-gara handphone. Gara-gara handphone itu. Dulu ya tahun 2013-2014 lah itu. Gara-gara handphone, terus Gue paling apa ya? Lu pernah ngalamin nggak? Enggak. Amit-amit enggak. Makanya tadi gue bilang gue jadi orang yang nggak tahu aja kalau misalnya gue tahu tuh kalau ada kasus penipuan tuh dari viral TikTok. Oke begini. Tapi kalau gue pelajarin sendiri nanya temen, karena gue tipikal orang kalau gue nggak ngerasa ada tergabung di organisasi atau nggak ngerasa ada temen yang gimana-gimana, gue nggak akan pernah baca chat dan nggak pernah ngangkat telepon gitu loh kalau gue nggak kenal. Nah kalau misalnya ada telepon nggak ada namanya di handphone gue, habis itu gue lihat ada WA-nya apa enggak, ini siapa, gue bilang gitu. Kalau dia nggak ngechat nih gitu, biasanya temen gue sebelum nelpon dia ngechat dulu kalau yang ganti nomor ya, ini gue Nick ini gitu, baru dia telepon gitu kan. Nah tapi kalau yang apapun berhubungan dengan media sosial online gitu loh, gue nggak akan nanggepin DM. Ada DM minta 50.000 mau beli beras kak, mau beli susu anak kak, gitu aja gue nggak baca gitu loh. Karena apapun bentuknya gitu loh, bukannya tega-tegaan ya. Maksudnya kan kita kalau mau sedekah juga orang terdekat dulu. Ngapain gue jauh-jauh dari baca DM orang, walaupun cuma 50.000 gitu loh. Jadi gue ke situ pikirannya. Jadi gue apapun modelnya nggak akan gue buka, nggak akan gue bales, nggak akan gue tanggepin. Mau itu bener, mau itu penipuan, bodo amat. Gue gitu sih orangnya. Jadi nanti paling gue tahu di TikTok nih, oh ada penipuan lewat kartu provider. Misalnya kemarin ada kartu provider Telkomsel dan bla bla bla. Kalau kita udah lama nggak aktifin nomornya, tiba-tiba ada orang lain yang aktifin gitu kan. Gue taunya malah dari viral aja gitu loh, nggak yang nyelit apa ya? Iya, lebih rasional aja gitu loh. Mau apapun sih, kayak orang datang ke rumah aja, misalnya kayak entah sales entah apa gitu kan. Kalau gue nggak mau ya nggak mau interaksi aja. Kak, assalamualaikum, saya mau menawarkan ini. Waalaikumsalam. Aduh, mau maaf ya, saya mau tidur, gue bilang gitu. Atau nggak, saya lagi sibuk. Padahal dia belum ngomong loh. Karena gue udah gak tertarik aja ngelihatnya bawa-bawa kompor gitu kan, atau bawa-bawa apa sih namanya kayak selebaran gitu, selebaran. Iya, oh iya brosur. Ya udah sini brosurnya, tapi saya mau tidur ya gini-gini. Gue nggak mau interaksi banyak gitu. Kayak nggak mau terlalu. Oh iya kak, gini. Ibu udah kakak udah masang ini belum, masang itu belum. Aduh. Sini selebarannya nanti kalau ini. Gitu sih. Tumbur-tumburan. Ya lebih, aku pribadi ya tuh lebih kayak begitu sih gitu loh. Udah tutup aja ya. Otakmu kotor, males aku. Gitu loh teman-teman, interaksinya kayak gitu. Bukan gak respect tapi lebih ke hati-hati. Iya karena males aja gitu loh. Aku lebih milih ke males aja sebenarnya. Kayak buang-buang energi gitu loh. Sama misalnya ada orang yang datang ke rumah kita nawarin apa, ketok-ketok nggak kenal, bla bla bla. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain, saya mau nawarin nih. Oh di sini selebarannya, tapi saya lagi sibuk nih. Dia udah pergi, padahal dia belum ngomong apa-apa loh. Kayak gitu. Atau sumbangan, maaf bu, ini 2.000 nih ya, saya lagi sibuk ya, udah langsung pergi gitu. Nggak mau interaksi banyak-banyak aja gitu loh. Di sosmed juga gitu, makanya kayaknya yang lebih apa ya, biar lebih hati-hati aja gitu loh. Kan diri kita ya, siapa ya, kita nggak tahu. Atau link-link gitu kan ngeri juga katanya, jangan asal mencet link gitu kan. Iya. Link pernikahan gitu. Spam yang paling banyak itu emang di Telegram teman-teman. Spam paling banyak penipuan tuh ada di Telegram. Karena tapi jangan sebutin kali ya, tersensitif lagi. Banget. Tele aja kali. Ya tele itu kenapa bisa spam tanpa apa ya? Sebenarnya itu tuh berdasarkan random ya teman-teman ya. Jadi random aja mereka spam tuh. Lah dari penjaringan itu ada 1-2 orang yang kejaring gitu. Ada 1-2 yang kejaring lah, itu target utamanya. Jadi didesek terus gitu. Bukan dalam materi, itu bukan hipnotis menurut gua, tapi lebih kurang sadarnya gitu. Kurang kesadaran. Jadi ini apa sih? Ya termasuk kurang pengalaman gitu. Karena pengalaman, pemahaman itu juga sangat penting buat kita gitu kan. Oh,
udah punya pengalaman kayak gini jangan sampai terulang. Mungkin pengalaman dari orang, mungkin ketika kita dengar dari Kak Sifar tadi, mungkin kan jadi ngerti kan, oh kalau ada seperti itu kita harus bagaimana gitu kan. Kakak turun nih. Ya. Dan turunnya. Mau Ngantuk kemana? tidur lah. Capek Iya. itu. Tidur tadi. Lelah banget kayaknya. Padahal belum bercerita loh. Nggak jadi udah kelamaan. Nah, kenapa? Aku kan orangnya sat. Oh intinya tuh mau ngajak nih ketemu gitu aja ya kan. Asik. Dia ngegodain. Mau nanya Bang Herdi gimana lah. kalau cinta didiemin gitu. Belum Cecilia. Cinta belum. didiemin gimana, Bang Herdi? Iya, kita lagi jatuh cinta terus didiemin tuh gimana rasanya? Sat gitu kan harusnya. Nih, senyummu membawa hikmah itu nih. Masya Allah. Kita malam beneran serius kalau mau keluar. Ya nanti kabarin aja kan. Di kakak Jakarta pokoknya ya. Ya, Insya Allah. Atau ke Ya rumah kakak kabarin dulu. aja. Nanti ke rumah kakak aja, ntar berangkat dari rumah kakak aja. Bebas. Terus Silaturahmi. dia ya udah tinggalin gimana kalau lagi kesem-sem gimana sih? Gampang banget ya ngomongnya ya. Ya udah tinggalin aja. Tadi bilang nggak Ada punya sih yang hati. gitu loh, udah sih. Pakai omes. Itu cinta apa ya namanya? Apa suka apa itu namanya? Suka-sukaan. Suka-suka aja. Ya kan kita bisa ngebedain ya mana cinta mana suka kan gitu loh. Ya. Cek dalamin dulu tuh itu suka atau cinta gitu. Kayaknya untuk sekarang suka aja sih dulu ya. Kenapa itu apa? Itu saran dari Mas Her dan Bang Mimi. Gitu. Saran apa tuh? Saran Saran katanya apa tadi loh. Cecilia? Kalau nggak direspon katanya suruh ninggalin itu tadi loh. Oh, itu saran dari mereka berdua ya? Padahal kita belum ngomong ya. Padahal kita belum ngomong. Tergantung konteksnya udah sejauh mana. Ya kalau misalnya belum belum ada kedekatan, belum ketemu, belum apa ya berarti suka aja dulu gitu kan. Oh, gitu. Iya loh. Belum tentu cinta. Iya, kalau cinta pasti Kenapa ini Utami? Tadi rungkat dadakan aku ya Allah. Tapi aku berhasil si pagi ini aku dulu tapi Iya. Kayak kurang olahraga kak. live mulu. Gimana olahraga? Malam live. aku olahraga sudah nih olahraga tuh. Nah tuh. Olahraga begitu. Di musik DJ guys. Olahraga aku nih. Pagi-pagi aku udah senam tadi. Bayangin. Ya istirahat lah. Nggak ini. Aku nggak tahu. Ini masih ada, aku lagi masak satu masakan lagi. Tadi udah masak. Kayaknya masih ada satu masakan lagi. Jadi kayaknya aku tuh biasanya gitu kalau udah kelar baru aku tidurnya nyata. Kalau enggak tuh kayak masih kepikiran ada nanti. Soalnya subuh kan berangkat aku. Oh iya. Asik ya tadi ya. Asik. Iya. Kalau malam keluar ya istirahatlah sekarang. Jangan live lagi Enggak, lah. aku kayaknya masak dulu deh. Tadi aku juga masak ditemenin sama anak-anak di dapur. Jadi aku nggak ngantuk. Sambil mereka ngobrol gitu kan. Enggak. Iya. Bentar sih, aku masak sebentar. Kamu lihat masakanku banyak banget. Bentar. Siap. Soalnya sering banyak yang bilang, ah mana mungkin bisa masak lu. Makasih ayamnya. Benar. Berkah. Wih. Masak. Tante lunar gacor. Tante Luna. Bantu tap-tap ya teman-teman. Kalau begitu, Mau masak apa rencana? Aku udah masak. Sudah jadi masakanku enak banget. Masakannya tahu nggak? Kalau malam ini Iya Cil. kalau malam ini ketemu nanti kakak bawain. Amin. Enak banget. Amin. Siap. Kalau doyan ikan asin lo ya, kakak kan favoritnya ikan asin. Aku mah doyan semuanya kak. Dan itu enak banget ya, teri Medan, kacang dan itu enak banget.
Siap. Kok Di daerah mana sih rumah kakak? Nanti di Oh ya, nanti WA kabarin aja. ya. Nanti Siap. share aja. Udah kesini aja pada ngumpul di sini semua, DJ semua pada ngumpul. Oke. Makasih. Weh, Asik. Bener. Weh. Gas. Weh. Love dari Kak Citra belum? Wah, enak banget itu kacit ikan asin. Iya, ikan asin itu mempernikmat makanan loh teman-teman. Kalau kita nggak selera makan, kalau aku ya, terus makan ikan asin nih, jadi selera lagi. Apalagi sambel dicocol sambel be. Lo ini sudah pedes nih. Oh, dia udah pedes langsung. Enak banget. Aku tinggal masak baby cumi. Sambal baby cumi. Iya. Kalau itu udah nggak ada. kalau tidur 3 jam aja, 2 jam aja, 1 jam aja aku tidur sebenarnya udah. Nggak suka. Ya kadang orang kesukaannya, tapi kalau aku sih nggak menolak makanan ya. Siapa Yasmin? Ya mungkin ada orang nggak suka. Kalau aku sih suka. Nggak ada yang nggak aku suka ya. Kenapa ya? Sama ya. Kok aku bingung ya sama hidupku. Aku juga makanan gitu, nggak ada yang pokoknya Iya. apa ya aku mau ya aku makan, nggak. Asal jangan basi ya. Kalau basi ya nggak dimakan lah. Nah aku kalau makanan yang paling senang tuh kalau gratis ya kan. Cepet. Sampai aku pernah makan papeda ya. Pertama kali makan papeda terus aku udah menikmati, terus orang pada kaget. Lalu baru pertama makan, emang lidah lu terima, nggak tahu kenapa ya, kok enak aja, aku bilang gitu. Biasanya orang awalnya nyicip dikit dulu apa gimana, katanya ini bukan lidah gue nih gitu loh. Enggak sih, aku bilang. Emang Tapi kalau gue tempe nggak tahu ya, sama tempe sesuka itu. Lo tau kan tempe mentah aja gue makan. Tempe itu nggak pernah telat tuh di rumahku. nggak ada ya. Ya nggak pernah nggak ada tempe, beneran. Selalu ada ya. Selalu ada, waduh. Siap. Cocok lah sama Kak Citra. Iya kan? Mas. Nik emang Enggak. kompor ya guys. Kan lu sendiri yang ngomong. Gue cuma melanjutkan ya kan. Kan lu sendiri yang ngomong. Ya, Gue mah nggak. iya. Gue nggak. Aku lagi menutup mukaku, wajahku, wajah iya. Gue mah nggak menjodoh-jodohkan ya teman-teman Ayam ya. jadi malu, ayam jadi malu. Nggak tanya kepleset ya, ayam jadi mau gitu ya. Iya. Kan aku nggak ada mancing ya. Kan dia sendiri yang ngomong gitu kan. Tiba-tiba Kak Citra ngomong tempe selalu ada dan lu suka Loh, tempe. aku tuh Ya nggak udah. bohong loh. Nanti kamu kira aku cuma mancing-mancing ya. Aku Alhamdulillah. lihatkan ya. Aku Langsung nge-lag. aku tidak suka mengada-ngada. Jelek sinyalnya di dapur nih. Dari penipuan Ada sama ya. tempe ya guys ya. Nah, Dari penipuan Ya, sama mana? tempe ini. mana tempe? Nah, baru nih aku buka ya. Nah, tempe kan? Tuh tempe. Nah, Oh iya. Oh bener banget lagi, dia tempenya suka yang di daun. Bukan yang di plastik. seminggu sekalipun kamu Mama ya? Ya Allah, kenapa begitu banyak kesamaan sih? Pertanda apakah ini? Terus dia suka tempe yang di daun lagi kak, bukan yang di plastik. Ya udah pas juga kan. Oh iya? Sama banget ya. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan Jangan-jangan memang mau datang gitu ya. Jangan-jangan kamu anakku. Nggak tahu kenapa bisa banyak kesamaan seperti itu ya. Iya. Apalagi Dia nggak Coba, suka yang di apalagi? plastik loh. Bener loh. Apalagi katanya tuh. Enggak ya, cuma Apalagi tempe yang aja. sama. Pasti suka makan buah ya kan? Pasti buah apel ya kan? Tuh, buah apel kan? Iya. Iya. Dia suka buah apel Ya loh. kan? Sama jeruk ya kan tuh. Jeruk kayaknya dia apel sih yang suka timbang jeruk.
Iya. Tapi iya kan? Wow, ternyata ya. Cuman ini doang aja, belum ketemu aja. Sama pisang, ya. Kalau ketemu juga nggak bakal mau pisah lagi. Pisang sama ini lagi alpukat. Iya, itu yang diomongin Serem benar amat. sama sih. Serem amat kalau ketemu nggak bakal mau pisah lagi. Serem amat langsung nggak berani ketemu dia. Temulah. Duren nggak? Sama sekali nggak suka duren. Nggak tahu baunya aja udah nggak suka. Nah kalau gue suka semua. Jadi nggak bisa ngomongin sesuatu. Aku semua aku makan duren, jengkol, pete. Apa sih yang aku nggak makan? Asik. Ya udah. Kamu pemakan segalanya. Iya. Kalau nggak dibilang halal dan haram, kayaknya juga udah aku makan gitu loh. Aku tim Kak Nik berarti. Iya dong. Enggak, aku sedikit ada pengalaman ya teman-teman ya. Kalau aku mau sharing kenapa aku jadi suka semua makanan. Itu ada ininya, ada alasannya. Jadi waktu aku SD, ini waktu SD ya. Kan waktu itu mamaku udah BDW udah meninggal ya. Jadi keluargaku tuh lagi inilah perekonomiannya udah lagi tiarap lah ya kan. Nah, terus namanya juga aku masih SD kan aku nggak tahu. Terus kakakku waktu itu udah SMA. Terus mamaku tuh misalnya Senin aku berangkat sekolah tuh sarapannya tuh sayurnya toge kan. Oke, hari Senin aku makan sayur toge tuh. Hari Selasa sayur toge lagi. Hari Rabu sayur toge lagi. Sampai di hari Rabu itu aku komplain sama mamaku. Aku bilang, apaan sih masaknya toge mulu. Aku bilang gitu, ya kan. Terus mamaku tuh ngambil toge di mangkok yang besar itu dibuang ke tong sampah. Gitu kan. Dibuang, terus aku kaget. Loh, kok dibuang semuanya? Terus kata mamaku, lah kan anak mama nggak makan. Soalnya nggak ada lagi yang mau dimasak. Kayak gitu. Terus mamaku masuk kamar. Aku nggak tahu mungkin dia nangis atau apa gitu. Terus kakakku narik aku. Lu tuh sekali-sekali lihat isi kulkas, lu harus tahu gitu loh. Yang ini tuh udah nggak ada lagi yang mau dimasak. Ya, aku bilang gitu. Maaf ya, aku bilang. Kak Nona. Terus yang udah pada akhirnya besoknya, karena aku lihat di kulkas masih ada toge. Jadi satu kantong toge itu kan bisa dimasak kayak 3 kali atau berapa kali gitu kan. Jadi di dikit gitu mamaku masak. Sampai besoknya mamaku termenung di dapur. Aku nggak bisa nahan emosional ini sih. Ini kisah yang benar-benar aku ingat sepanjang masa sih. Mamaku lagi di dekat kompor tapi terdiam gitu loh sambil megang toge. Nge-freeze gitu ya. Nge-freeze. Nggak bisa ngomong kayak gini. Terus aku dari belakang dari kamar udah pakai baju SD gitu kan. Aku deketin mamaku gitu. Ma, kenapa nggak dimasak aja? Aku mau makan. Aku bilang gitu. Mamaku sambil nangis gitu, kan kamu gak suka toge katanya gitu. Kan adanya cuma ini katanya. Aku suka kata aku gitu. Nggak apa-apa masak aja. Mamaku langsung masak gitu kan. Ya udah dari situ aku langsung bantu mamaku gitu loh. Kayak nyucinya atau apanya aku bantu gitu. Terus ya udah aku makan dengan lahap gitu. Jadi apapun yang dimasak mamaku ya aku makan gitu. Sampai sekarang gitu ya. Kenapa jadi sekarang lu jadi pemakan segalanya gitu? Iya, itu alasannya gitu. Pemakan segalanya nggak? Pemakan segalanya. Bener-bener yang kayak mamaku masak ikan asin gitu kan. Masak tempe, kalau tempe kan juga murah ya. Dipotong bisa dimakan berkali-kali gitu kan. Jadi tempe doang. Terus kakakku bilang, papa itu habis jual mobil zaman itu, mobilnya mobil Kijang. Untuk ini udah 3 bulan gini, aku nggak paham. Kakakku cerita kayak gitu kan, kayak aduh aku mana paham, masih SD gitu kan. Ya ngomong yang baik-baik aja gitu. Apa makan aja, kakakku ngomong kayak gitu. Jadi sampai sekarang ya aku ingat gitu kejadian ini. Karena ya mamaku udah meninggal ya. Dia nggak pemarah, papaku yang pemarah, yang temperamen. Kalau papaku tahu mungkin aku udah dipukul gitu kan. Cuma mamaku kayak gitu. Jadi setiap apa yang dimasak mamaku, pernah aku makan cabe doang sama ini, sama
telur gitu kan, terus dicabe doang pernah gitu. Jadi makanya aku nggak menolak apapun mamaku masak. Kadang-kadang keasinan gitu ya, tapi nggak tahu tiba-tiba jadi enak aja di mulutku gitu. Padahal kata kakakku, kata adekku gitu, keasinan nih gitu kan, tapi kok di mulut aku enak gitu. Terus nggak tahu ya itu berkah atau apa gitu kan. Jadi aku udah, pokoknya apa yang mamaku masak pasti enak gitu. Padahal kakakku bilang ini keasinan mah gitu. Oh keasinan ya gitu. Enggak kok aku bilang gitu. Tapi beneran enggak gitu. Ya nanti rasain masakan kakak ya. Iya. Kirain mau diangkat sebagai anak. Tuaan lu. Sebenarnya ini Gitu cocok ya, sorry ya. guys. Kemarin tuh ada yang DM kan, ke pas kita lagi live gini ada yang DM nih, Mas aku mau cerita dong tentang trauma ditinggal seorang ayah gitu. Itu nanti mungkin orangnya masuk dan mau cerita. Jadi sampai sekarang dia belum bisa lepas guys. Ayahnya itu ya meninggal kan, udah meninggal. Tapi rasa kemelekatan itu masih ada gitu. Ntar orangnya lagi sibuk kayaknya. Ntar juga masuk. Kayaknya pas ya gitu. Pas dengan situasi hatinya Nick yang saat ini gitu. Enggak lah, kalau menyangkut nyokap gue ya gue sedih. Tapi kalau yang lain ya gimana ya, dia berusaha netral lah gitu. Tapi nyokap bener-bener ini sih nggak bisa sih gue. Iya. Soal banyak banget pengorbanannya. Anak cowok itu pasti deket sama ibu pasti itu, entah kenapa ya. Betul. Begitu juga sebaliknya. Anak cewek pasti deket sama seorang bapak itu. Ya memang seperti itu. Itu kenapa coba kita disuruh refleksi diri ya untuk bercermin gitu. Sebenarnya gitu. Terus aku sampai ke rumah orang gitu ya, kalau ibu-ibu mereka masak gitu loh. Jadi mereka tuh suka misalnya masak ini ya, masak ini gitu kan. Jadi aku tuh yang suka yang kayak nganggap ibunya temenku ibuku gitu loh. Ini enak kok, gini kok. Kuyang, welcome. Makanya jadi kebiasaan main ke rumah orang. Beli itu aja dulu San. Memuji masakan orang tuanya temenku gitu loh. Jadi kayak akhirnya jadi kebiasaan gitu. Jadi bawa gitu loh. Makasih Kuyang. Apa? Kuyang Kalimantan. Nih lihat masakan aku satu wajan Kasih gede aku nih, yang- nih. Itu Nick udah Salam. disiapin nih. Walah. Enak Waalaikumsalam, banget kan? ya. Udah disiapin tuh, ntar malam tinggal datang aja tuh. Cumi ya, baby cumi ya. Kasih Kuyang. Namanya kok Kuyang tempat sih? aja ya. Sifar. Kan ini, waalaikumsalam. Ini kadang-kadang delay ya teman-teman, typingan kalian tuh kadang-kadang delay. Berkah selalu Kuyang. Jadi pasti di ini. Makasih bang. Menyala ya Kuyang. Aduh. Kuyang ini cewek, Bang Herdi. Iya. Tayang. Coba lihat nih. Mami masak sampai belum tidur nih. Enak banget ini. Padahal tuh pakaian nih. Gimana Kuyang? Mami sama yang di atas Apanya, cocok Mbak? nggak? Namanya juga ikan asin, gimana sih? Aduh, artis satu ini. Bang Eza, makasih Bang Eza. Masih kenal sama Mbak Serli nih. Hostnya tinggal datang makan. Iya. Halo Mbak Serli. Ikan asin tuh. Bang Eza. Oh iya. Makasih teman-teman. Mau nanti Mami masak. Bang Eza, berkah-berkah. Mami pulang dari KL. Tanggal berapa, Mi? Mami. Apa sih? Siapa tadi yang lo bilang Dari KL. maksudnya dengan suasana hati gue? Siapa? Perasaan gue nggak lagi bersedih. Enggak, Cerita nyokap lah doang. iya, enggak 30 maksudnya kan Mami ke sama nih. Sama kayak dia itu jadi gini teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang merasa kehilangan yang sangat kehilangan yang sampai sebesar ini kita masih selalu teringat gitu. Mungkin bapak almarhum bapak atau almarhum ibu atau siapapun itu. Lihat teman gue ini punya case sampai dia di umur sekian puluh tahun itu masih teringat sama almarhum bapaknya gitu loh. Jadi kemelekatan itu masih ada gitu loh. Kemelekatan itu Iya. jadi sedikit-sedikit ingat. Jadi hidupnya tuh udah nggak ada semangat sebenarnya gitu.
kalau dari ceritanya dia ya, dari ceritanya dia itu hidupnya udah nggak semangat gitu. Ya dia menjalani Belum tahu, hidup, sekedar Mang, menjalani Pak. gitu. Tapi sebenarnya kosong gitu, karena dia sesayang itu sama almarhum bapaknya gitu. Kan ada tapi ya. kalau sampai nggak semangat hidup kayaknya enggak sih gue kayak. Iya. Gue cuman inget kayak begini doang, terus habis itu 5 menit kemudian ya udah biasa aja gitu. Iya. Tapi memang ada yang di fase itu, ya insya Allah sih bisa lepas ya teman-teman ya, seiring berjalannya waktu. Harus seiring kuat, tapi gua tetep banyak masih pelajaran. cemilan mana gitu. cemilan. Ada, tadi udah ngemil. Nove. Cuma lagi bercerita dulu Kak Neni. Gitu. Ya tapi kalau ingat misalnya satu gua kalau ingat itu pasti gua sedih gitu kan. Cuman nggak yang berlarut-larut sampai nggak semangat kerja, kepikiran berbulan-bulan apa Iya. gimana, enggak sih. Tapi ada kok, mungkin beberapa teman di sini ada. Karena beberapa teman di sini pernah cerita sama gue tentang hal kayak gitu sih. Ada gitu. Ya, maksudnya ketika dipeluk nih. seseorang yang dicintai itu meninggal atau Kalau nggak ingat ada, itu langsung dibacain doa. Iya, Iya. kan katanya gitu kan. Kalau ingat ya Al-Fatihah gitu kan. Sama almarhum, almarhumah. Paling gitu. Ya kita sebagai anak ya, apalagi yang bisa kita bantu kalau nggak doa kan. Iya. Semangat, kuat bener. Iya. Makan nasi jangan nyemil. Siapa itu? Eri Irawan. Aku stuck 2 tahun semenjak kematian ayahku. Nah, nggak bisa gitu dong. Ya nggak bisa, ya nggak bisa gitu juga nih. Itu fase orang. Ada yang seperti itu, bahkan jangankan 2 tahun, berpuluh-puluh tahun juga ada. Kasih gitu. Nove. Berkah selalu. Makanya sih Tante Nove. Jadi memang ada, jangankan 2 tahun, yang sepanjang hidupnya juga masih kayak gitu banyak gitu. Makanya itu kan ada orang yang nggak bisa lepas ya gitu. Kadang-kadang butuh cerita sama orang, gimana ya caranya gitu. Ada juga yang bisa menyelesaikan dengan cara dia sendiri gitu kan, ada itu. Kata Lunar, WL-nya apaan sih katanya. Ya gue juga bingung sih mau naruh apa tuh tadi. Udah deh ini aja deh, pencet-pencet gitu. Biasa. Mami masak. Iya, tapi kalau terganggu kerjaan, mungkin gue lebih realistis aja ya. Hidup kan, Nggak mau makan masakan mami. kehidupan kan berjalan terus ya. Jadi kalau kita nggak kerja atau nggak berpikir yang, gue sih bisa nge-switch diri gue ke hal itu gitu. Iya. Gue Iya. mau berlarut-larut, Kucing bilang. karena kehidupan semakin lama semakin Ngasih. mahal kan teman-teman. Jadi Ini kalau kita gimana ya, move on-nya Anak mungkin mami ada yang ngasihnya. cepet, ada yang lama gitu. apa namanya tuh? Ya mungkin aku termasuk Kayaknya move on yang cepet ya. Udah diem aja kamu. Bilang gitu, mami bilang gitu. Ya beda-beda Orang tua itu ya. bener sedih yang nggak Nggak bisa bersih. ucapin. Iya. Di blur-blur gitu. Ya iya. Tapi kesedihan kita tuh memang mendalamnya tuh macam-macam ya. Tapi kalau mental atau fase orang itu kan berbeda ya gitu. Makanya ya mungkin Bang Herdi bener ya, ada yang begitu selama 2 tahun, berapa tahun gitu kan. Tapi kalau aku sih udah di posisi yang kayak ya gimana ya, nge-switch diri lah, bisa sedih dan senang dengan cepat gitu. Kayak lebih kayak, oh gue nggak harus berlarut-larut gitu kan, gue nggak harus down gitu. Nggak usah, dan itu nggak akan dikeluarkan. Apalagi waktu itu kan aku hidupnya Sampai udah pencairan. sendiri ya teman-teman. Nggak akan dikeluarkan buat mereka. Sendiri itu Mereka taunya, tahu gitu. mereka taunya beres gitu aja. Mereka itu aku kan merantau ya, jadi lebih kayak wah kalau gua nggak kerja, kalau gua nggak ini berlarut-larut gue nanti gimana nih gitu kan. Aku lebih sadar nabok diri sendiri lah gitu, biar nggak terlalu, ya mungkin nyokap juga benci ya sama kita yang kayak ngapain sih lo inget-inget gue apa gimana gitu. Bukan benci sih, kesel gitu. Kayak lu doain aja gitu loh. Nggak lu sedih berlarut-larut ngapain gitu. Kerja sono paling gitu nyokap gue kalau hidup gitu kan. Iya. Soalnya nyokap gue nggak suka kalau gue di rumah
di rumah. Dia sukanya gue di luar. Beda, aneh kan? Kalau dari Singapura itu namanya transmigrasi. Enggak, dulu kan gue tuh pindah ke warga negaraan loh. Maksudnya enggak langsung gimana ya? Gue dari Singapura udah gede kayak gini, enggak. Itu kan waktu gue masih bocil, SMP kayaknya. SMP gue udah di Batam. Udah, kan gue belum punya KTP juga ya guys. Kalau SMP mah kan merantaunya tuh udah tamat SMA gitu loh. Aku kan global ya. Sama aku mantan WNA. Oh iya, Well, mungkin ini apa? Sebenarnya deh temen gue yang mau masuk tuh mana ya? Dia udah masih nggak ada bingung. ibunya kan. Papa sama mamaku udah nggak ada. Jadi dua-duanya udah nggak ada. Jadi ya bener-bener aku merantau ke Jakarta ini sendiri gitu. Ya gimana mau sedih-sedih berlarut gitu kan, nggak ada yang bantu soalnya. Kalau kita nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan gitu kan? Kalau kita galau, kalau aku ya galau berbulan-bulan kayak sama pasangan kayak aku tuh nabok diri sendiri, ngapain sih gitu loh. Ya udah aku berusaha untuk ini aja, move on cepet gitu loh. Ya terlatih akhirnya. Awalnya mungkin proses ya, nggak bisa move on cepet, nggak bisa sedih lama-lama. Tapi ya pada akhirnya bisa kok gitu. Iya, semua memang balik Lawan lagi ke debat. diri sendiri ya gitu loh. Gue dari dulu waktu ketemu Bang Herdi aja gue nggak pernah terlihat sedih tuh, nggak pernah terlihat galau juga. Bener gak sih? Iya. Gue nggak Biasa pernah, aja. biasa Kita aja gue gitu. Kita hidup juga, maksudnya normal cengenges ya, hihi juga iya. Tapi kalau yang sedih-sedih banget kayaknya enggak deh ya. Paling kita deep talk gitu ya, kayak ngobrol tapi yang agak dalam gitu. Memang mungkin sesekali curhat gitu. Nih tentang keluarganya gue pernah sekali mungkin ya. Gitu. Cuman tapi ya cuman sekilas aja gitu. Ya nggak yang sampai gue gini terus ujung gue nangis terus nyender ke dia, nggak gitu ya guys ya. Kalau dia nangis di depan gue mungkin gue tabokin kali. Lu tuh cowok gitu. Iya. Jadi memang itu nggak terlihat gitu. Tapi tadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena momennya gue langsung kepikiran gitu loh, makanya gue langsung sedih aja tadi gitu. Tapi bukan berarti gue tipikal kayak gitu. Orang gue nggak pernah nangis depan dia juga selama gue kenal dia, atau nggak mungkin teman-teman yang udah kenal gue nggak pernah gue nangis depan temen gitu. Nangisnya di sejadah aja guys. Iya. Tapi kadang-kadang gini loh, kita tuh ada momen yang tek gitu langsung nangis itu ada gitu loh. Jadi nggak direncanakan Iya. kan, tiba-tiba kita lagi ngapain gitu, kita tiba-tiba tek gitu. Apalagi pas lagi sendiri ya gitu. Ya udah keluarin aja itu. Itu karena memang pengen keluar sebenarnya. Kakak Keluarin turun aja ya. gitu. Oh, di mute tadi. Itu di. Oh ya. Iya Kak Cit, makasih ya. Makasih Kak Citra sudah mampir. Ntar malam Udah tenang aja, menemani. Nik Nangis Nik di pojok. sana kok gitu.